Shalom, perkenalkan nama saya Gibi Ummu dari kelas A semester 5 dan MK ini adalah pendidikan anti korupsi dan saya mengambil literasi tentang upaya masyarakat dalam pencegahan anti korupsi. Nah, dan yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan ombudsman. Peran lembaga antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Di Hong Kong, dibentuk lembaga anti korupsi yang bernama Independent Commission Against Corruption atau IACA. Di Malaysia, dibentuk The Anti-Corruption Agency. Nah, kita sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dan pengadilan adalah jantungannya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial atau tidak memihak, jujur, dan adil. Nah, yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Nah, salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Yang berikut, untuk mengkontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah, maupun di militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Nah, masyarakat harus diberi otoritas untuk akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Yang ketiga, korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan akan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan. Nah, yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau action to information. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat atau termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Nah, yang keempat, pencegahan dengan memasukkan pendidikan anti korupsi di sekolah atau perguruan tinggi. Nah, pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarah kepada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Menurut Suseno, ada 3 sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Nah, yang berikut, melalui pendidikan karakter anti korupsi inilah yang pertama, para siswa sejak usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku. Yang kedua, juga memberikan proses pembelajaran tentang
kepekaan terhadap praktek-praktek korupsi yang ada di sekitar kita. Ketiga, pendidikan para siswa dari usia dini tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan. Keempat, menciptakan generasi penerus yang berisi dari perilaku penyimpangan. Dan kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dan menciptakan clean and good government demi masa depan yang lebih baik dan beradab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.